Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kita melanjutkan pada kontekstual Bible reading di 1 Samuel pasal yang ke-30. Ini ayat sebelum yang terakhir, besok kita akan menyelesaikan pasal 31. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai dengan yang ke-31. 1 Samuel pasal yang ke-30. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh orang. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kesusul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti dan daerah Yehuda, dan tanah Negeb, Kaleb dan Siklak telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal-hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Ketika Daud sampai kepada 200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka.
Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu, katanya. Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat ladang-ladang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Ketika Daud sampai ke Siklag, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan, yakni kepada yang di Betel, kepada yang di Ramot di tanah selatan, kepada yang di Yatir, kepada yang di Aror, kepada yang di Sifmot, kepada yang di Estemoa, kepada yang di Rakal, kepada yang di kota-kota orang Yerahmeel, kepada yang di kota-kota orang Geni, kepada yang di Hurma, kepada yang di Bor-Asan, kepada yang di Atah, kepada yang di Hebron, dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya mengembara. Ini adalah satu keadaan di mana Daud ya dalam keadaan yang terjepit. Kita melihat bahwa di pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 berbicara tentang keadaan saat Daud bersama dengan pasukannya sampai di Siklag dan melihat bahwa kota itu sudah keadaannya terbakar habis. Ya, di situ dikatakan Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis oleh orang Amalek. Dan di situ juga dikatakan perempuan-perempuan dan semua orang yang bersama dengan Daud, pengikut Daud yang ada di Siklag itu ditawan oleh orang Amalek, baik itu wanita, baik itu pria, baik itu muda, baik itu tua. Dan di situ dikatakan perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua muda telah ditawan mereka, dan dengan tidak membunuh seorang pun mereka mengiringi sekalian kemudian meneruskan perjalanan. Jadi membawa semua tawanan itu dalam perjalanan mereka. Dan kita melihat ya saudara, siapa yang tidak sedih ya karena melihat keadaan kondisi yang sangat mengenaskan, keluarganya, rakyatnya ditawan oleh musuh, sehingga di ayat yang ketiga dikatakan ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota, tampaklah kota itu telah habis terbakar, istri mereka serta anak laki-laki perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama dengan dia dengan suara nyaring. Ya, di situ dikatakan mereka bersama-sama menangis, sangat sedih, saudara, bahkan dikatakan dalam keadaan yang stres, ya, dalam keadaan terjepit. Dari ayat 1 sampai ayat yang 6 kita melihat bahwa inilah kondisi keadaan Daud saat sampai di kota Siklag. Ya, dia sangat berduka, dikatakan di ayat yang ke-6 itu distres, kondisi yang terjepit, karena di satu sisi secara internal ya perempuan-perempuan termasuk istri daripada Daud, Ahinoam dan Abigail ditawan, kemudian rakyatnya juga, anak-anak dari orang-orang pengikut Daud juga ditawan. Jadi kondisi secara internal sangat mengenaskan ya, karena bagaimanapun ya
ada ikatan yang sangat, ikatan darah yang sangat kuat dengan anak-anak, dan juga mereka pengikut Daud ketika melihat anak-anak mereka yang laki-laki perempuan ditawan, mereka juga sangat sedih dan juga jengkel. Mereka akan melempari Daud dengan batu. Dan secara eksternal semua orang-orang yang pengikut dan juga orang-orang yang dikasih istri sebagai belahan jiwa ditawan juga. Jadi saudara, keadaannya dikatakan di sini terjepit ya, maju kena mundur kena. Tetapi kita melihat di ayat yang ke-6 bagaimana Daud mengambil keputusan di saat tidak berdaya ya. Di saatku tak berdaya ya, saat nggak berdaya kuasa Tuhan bekerja. Dan kita melihat satu hal yang sangat indah ketika Daud dalam keadaan terdesak, terjepit, tidak tahu harus berbuat apa, bahkan dikatakan mereka menangis sampai tidak bisa menangis lagi. Nah, keadaan ini ya sangat-sangat mendukakan. Bahkan di ayat yang keempat dikatakan grieving ya, berduka atas peristiwa mereka menawan keluarga mereka. Dan saudara, kita melihat pada saat tidak berdaya di situ dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, di sini sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang takut akan Tuhan, bagaimana Daud sudah mengikuti Tuhan, bagaimana Daud sudah mengenal Tuhan Allahnya dengan nyata, bahwa Tuhan selalu menolong dia di saat-saat terpepet, bahkan diancam oleh maut. Daud mengalami kemenangan pertolongan Tuhan, dan ini tidak lepas dari apa yang Allah sudah kerjakan. Di pasal 16 ayat 13 dikatakan Daud adalah orang yang dipilih Tuhan menggantikan Saul, diurapi oleh Tuhan. Dan sejak pasal 16 kita melihat bagaimana perjalanan Daud yang mengalami banyak tantangan, banyak kesulitan. Bahkan saat ini dalam keadaan terjepit, Daud mendapatkan pertolongan Tuhan, disertai oleh Tuhan, disertai dengan kuasanya. Oleh sebab itu kita melihat di ayat selanjutnya, ayat 7 sampai 25, kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan setelah Daud menguatkan hatinya, kepercayaannya kepada Tuhan. Di situ dilihat bahwa Tuhan kasih hikmat kepada Daud sebagai seorang pemimpin untuk mengambil keputusan yang tepat di saat yang tepat dan di saat dia tidak berdaya. Lalu dia menyuruh Imam Abiatar untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan petunjuknya, maka di situ dikatakan ya, kejarlah. Tuhan memerintahkan kejarlah, dan Daud beserta dengan 600 pengikutnya mengejar orang-orang yang sudah menawan, orang-orang Amalek yang sudah menawan keluarganya dan rakyatnya, pengikutnya. Dan sampai di sungai Besor dikatakan bahwa ada 200 pengikutnya yang sudah kelelahan sehingga ditinggal, sehingga maju dengan 400 tentara. Ini satu pertolongan Tuhan setelah Daud bertanya kepada Tuhan, Daud taat kepada Tuhan, kemudian ada pertolongan, ada hikmat untuk minta petunjuk Tuhan, dan Tuhan mengarahkan untuk mengejar orang-orang yang sudah menawan. Kemudian Daud taat, bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Kemudian di ayat 9-10 kita melihat bahwa Tuhan mempertemukan Daud dengan orang Mesir yang akhirnya menjadi penunjuk jalan. Ya, pada saat itu jelas di padang gurun ya sulit sekali untuk bisa tahu arah kanan kiri karena nggak ada kompas, belum ada GPS ya. Tapi Tuhan menyediakan penunjuk jalan. GPS yang dari Tuhan itu tidak terpengaruh oleh sinyal ya, sehingga tepat sampai ke sasaran, sampai tujuan, sampai waktunya juga tepat sampai di tempat di mana gerombolan yang menawan keluarga dan rakyat Daud
sedang berkumpul, bergerombol di satu tempat, dan di situ kita melihat di ayat yang ke-17 kita melihat bahwa Tuhan menolong. Yes, kita lihat ayat 17. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun yang dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang yang muda yang melarikan diri dengan penunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek, termasuk istri kedua istrinya. Nah, di situ dikatakan hal yang luar biasa. Kenapa hal ini dicatat? Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai ke hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya dibawa oleh Daud kembali. Ini luar biasa dicatat bahwa di sini kita melihat dalam keadaan terdesak ketika Daud mencari pertolongan Tuhan dan meminta petunjuk Tuhan dan taat, ada pertolongan Tuhan. Semua yang ditawan, bahkan jarahannya, tidak ada satupun yang hilang. Ini menyatakan bahwa Allah Yehova, Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang memelihara. Proveniensia Tuhan itu luar biasa, sampai hal yang kecil tidak ada barang yang terhilang. Dan kita melihat juga dari peristiwa itu akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud dan bisa kembali bertemu bersama dengan keluarga, istri, dan juga anak-anak mereka, dan juga rakyat yang ditawan. Dan saudara, kita melihat di ayat selanjutnya 21 sampai 31 kita melihat bagaimana Daud juga membagi jarahan itu kepada orang-orang yang 200 yang ditinggal, walaupun itu sempat dikritik oleh pengikut-pengikut Daud yang bersama Daud sampai mengalahkan musuh, ya. Tapi Daud mengatakan upahnya sama, orang yang menunggu jarahan dan yang pergi berperang. Dan itu menjadi ketetapan yang ditetapkan oleh kebenaran firman Tuhan pagi ini, bahwa ya akhirnya kebenaran hukum ditegakkan. Dan kita melihat bagaimana setelah semuanya selesai, Daud tidak lupa kepada orang-orang yang harus mendapatkan pertolongan, pemeliharaan dari Tuhan. Jarahan itu tidak untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang mengalahkan orang Amalek, tapi membagikan satu hal yang sangat indah, dibagi kepada tua-tua dan juga kepada teman-teman mereka secara merata, dikirim ke Yehuda. Padahal waktu itu, saudara, alat transportasi sangat sederhana, saudara. Belum ada pengiriman seperti ekspedisi seperti sekarang, JNT, JNE mudah, ya. Tapi waktu itu Daud memikirkan keadaan orang-orang yang ada di Yehuda. Ada hamba-hamba Tuhan, ada tua-tua, para pemimpin, teman-teman mereka, dibagi rata. Ini menunjukkan bahwa Daud adalah seorang yang murah hati, seorang yang peduli, yang tidak egois, yang rendah hati, yang tidak menjahati orang-orang yang berbuat baik kepada dia, yang tidak suka bahkan dibuat oleh Daud menjadi orang yang mau bermurah hati. Dan kita melihat Daud ini seorang yang bijaksana, adil. Oleh sebab itu, saudara, kita melihat amanat teks pagi hari ini, Allah ialah Allah pemelihara, Allah penolong, Allah yang ajaib. Dia memberikan pertolongan secara ajaib, dia menyertai hamba yang diurapinya, dan Tuhan menunjukkan contoh keteladanan kepemimpinan Daud. Nah, saudara, apa yang bisa kita aplikasikan pagi hari ini? Apakah saya mengenal Allah pemelihara dan penolong yang ajaib? Apakah saya selalu bertanya kepada Tuhan sebelum melaksanakan, merencanakan sesuatu dan mengambil keputusan? Apakah saya mau menjadi teladan yang baik, yang berkarakter Kristus bagi orang-orang yang kita layani, yang kita pimpin? Amin. Kita akan bersama-sama, kita akan pujikan Tuhan selalu menolong, musim akan selalu berganti,
tapi kasih Tuhan tetap abadi. Biarlah ini mengingatkan kita akan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin ya Tuhan, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Yes. Selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Haleluya. Mari kita berdoa meresponi firman Tuhan. Bapa di surga, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena firman Tuhan mengingatkan pagi hari ini bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah penolong yang ajaib, Allah yang memelihara hidup kami. Bahkan hal yang terkecil pun Tuhan pelihara kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Ajar kami untuk terus menguatkan hati kami, untuk mempercayakan hidup kami kepada Tuhan dalam segala hal, supaya Tuhan apa yang kami alami boleh Tuhan mendatangkan kepada kami dorongan untuk makin melekat kepada Tuhan, untuk makin beriman dan mengalami kemenangan Tuhan. Jika ada yang saat ini tertekan, saat ini dalam keadaan susah, sulit, bahkan tidak berdaya seperti Daud, Tuhan Engkau sanggup untuk melepaskan dan sanggup memberikan pertolongan, kemenangan. Kami percaya tangan Tuhan yang ajaib bekerja. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kekhawatiran dan ketakutan, kecemasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.